Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala wala haula wala quwwata illa billah. Fathul Bari juz 1 halaman 643 bab yang ke-19 babu idza asaba thawbul musalli imra'atahu idza sajada. Bukhari 379 haddatsana Musaddadun an Khalidin qala haddatsana Sulaiman Asy-Syaibani an Abdullah ibn Shaddadin am Maimunah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa ana hidauhu ana haid wa rubbama asabani thawbuhu idza sajada. Nabi itu salat, kata Ummi Maimunah ummul mukminin, sedangkan aku berada di sampingnya. Waktu itu lagi haid aku. Kadang-kadang mengenai kepada aku thawbuhu apa baju Nabi idza sajada. Jadi enggak ada masalah. Yang penting tidak dipakai, dan kalau hanya kadang-kadang nempel dengan dan segera lepas gitu. Tapi kalau nempel terus itu yang menjadi permasalahan. Seperti kalau kita sholat kejatuhan kotoran cecak harus segera dibuang. Wa kana yusalli 'alal khumrah. Nabi itu sholat pakai sejadah. Kalau bahasa kita al-hasir as-saghir summiyat bidzalika li anha tasturul wajha minal ardi. Jadi al-khumrah penutup antara wajah dengan tanah. Ya, al-hasir tikar atau sejadah itu. Jadi boleh sholat pakai sejadah, itu boleh. Apalagi seperti sekarang kan musim Covid. Nabi pernah sholat tanpa sejadah, langsung nempel ke tanah. Pernah juga pakai sejadah, pernah. Yang pakai sejadah 379. Yang nggak pakai sejadah 669. Bahkan banyak sekali dari ja'at sahabah famatarat hatta sala as-saqfu wa kana min jaridin nakhli fa uqimat as-salatu ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasjudu fil ma'i wat-tin hatta ra'aitu atharat tin fi jabhatihi. Nabi salat pernah enggak pakai sejadah, langsung sujud ke tanah. 669 Bukhari. Kalau dari Abi Sa'id Al-Khudri, wa qad ra'aituni, ini malam 21 ini rupa-rupanya, waktu Ramadan. Jadi macam-macam yang namanya Lailatul Qadri itu. Pernah 21, 25, 27. Wa qad ra'aituni asjudu fi ma'i wa tinin fa basurat aini nadartu ilaihi in sarafa min as-subhi wajhu mumtali'un tinan wa ma'an. Ini Bukhari juga 669, 813 sampai 836, 2016 sampai 2040. Fathul Bari juz 2 halaman 200 sampai 202, Fathul Bari juz 4 halaman 326 337. Demikian juga Umar bin Abdul Aziz sujud ke tanah itu. Cuma orang sekarang entah kepentingan apa begitu. Memang sujud macam-macam lah. Yang penting sujud. Ada yang sujud ke batu, ya tetap sujud. Ada yang sujud ke tanah, ada yang sujud pakai sejadah. Jangan dituduh macam-macam lah. Yang penting beliau sholat lah. Mudah-mudahan semuanya diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga yang mengatakan bahwa yang biasa sujud pakai bawa batu, sujud ke batu itu katanya orang Syiah. Tapi nggak ada perlunya lah kita nuduh-nuduh orang, biarinlah masing-masing, yang penting tidak menyakiti kita, tidak mengolok-ngolok Allah dan para Rasul dan para sahabat. Baru kalau terjadi pencaci makian, baru kita doakan, kita kasih nasihat yang baik, kasih contoh yang baik. An Umar bin Abdul Aziz annahu kana yu'ta bi turabin fayudha'u 'alal khumrati fayasjudu 'alaihi. Dulu Umar bin Abdul Aziz
Ini juga sama, sujud ke tanah. Wala'allahu kana yaf'aluhu ala jihatil mubalaghati fit tawadu'i wal khusyu'i. Fala yakunu fihi mukhalifatan lil jamaah. Kenapa orang sujud seperti itu? Ada yang untuk menunjukkan ketawaduan supaya ingat dari tanah. Kalau sujud ke sejadah, sejadahnya mahal, bergambar dan lain sebagainya. Ada yang memahami seperti itu. Kalau langsung sujud ke tanah, mengingatkan bahwa kita ini minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Di surah Thaha sekitar ayat 55 bahwa manusia itu supaya ingat, manusia itu dari tanah, sperma, ovum, makanan. Pada waktunya kembali ke tanah, meninggal dikubur, dan pada waktunya dibangunkan dari kubur untuk dimintai pertanggungjawaban segala perbuatannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Waqad rawa Ibnu Abi Syaibah an Urwah bin Zubair annahu kana yukrihu sholata ala syai'in dunal ardi. Malah tabi'in yang bernama Urwah bin Az-Zubair ini salah satu ahli fikih Madinah, saudaranya sahabat Abdullah bin Zubair. Itu meninggal tahun 93 atau kalau tadi Hijriah 711. Jadi beliau ini selalu sholat, Urwah bin Az-Zubair ini selalu sholat ke tanah. Jadi boleh sholat kayak apa aja boleh lah, yang penting sholat. Babu as-salati, babu salati alal hasir, wa shalla Jabirun wa Abu Sa'id fi safinati qa'iman. Shalla Jabirun wa Abu Sa'id fi safinati qa'iman wa qala al-Hasan qa'iman ma lam tashukka ala ashabika taduru ma'aha wa illa faqa'idan. Salat di kapal boleh, di perahu juga boleh. Berdiri boleh, duduk boleh. Kalau tidak memberatkan. Tapi kalau memberatkan ya sambil duduk aja. Malam tasyukko ala ashabika taduru ma'aha wa illa faqa'idan. Haddatsana Abdullah qala akhbarana Malik an Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talhah an Anas ibn Malik anna jaddatahu mulaikata da'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li tu'amin sana'athu lahu fa'akala minhu thumma qala qumu fala usalli lakum qumu fala usalli lakum qala Anas faqumtu ila hasirin lana qad iswadda min tuli ma lubisa fanadahtuhu bima'in faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa safaftu wal yatimu wara'ahu wal ajuzu min wara'ina fa shalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rak'atain thumma sarafa. Nabi di waktu pagi, waktu duha, pernah diundang oleh Mulaikah. Mulaikah ini neneknya sahabat Anas bin Malik. Seorang perempuan, nenek mengundang Nabi. Nabi itu diundang siapa aja datang. Diundang nenek, diundang perempuan. Asal diundang aja, ada waktu Nabi datang untuk menghargai yang ngundang. Kalau kita ada waktu dan mampu. Diundang untuk diajak makan-makan karena nenek itu suka masak. Kepingin masakannya dimakan oleh Nabi. Ya Nabi makanlah. Setelah makan baru Nabi ngajak sholat. Ayo sholat biar barokah. Nah, tempat itu Nabi sholat di situ. Lalu tentu didoain. Jadi setiap tempat rumah yang didatengin oleh orang alim itu biasanya barokah. Qumu fala usalli lakum. Jadi Nabi datang ke rumahnya nenek tadi itu. Nenek Mulaikah ini. Neneknya anak sahabat Anas bin Malik. Itu datang langsung makan. Bukan sholat dulu. Nah nanti ketika Nabi datang ke rumah sahabat Itban bin Malik. Ini sholat dulu. Kenapa? Karena Nabi waktu diundang oleh sahabat Itban bin Malik bukan untuk makan, tapi untuk sholat. Karena sahabat Itban bin Malik ini penglihatannya kurang jelas. Tinggi, besar, sudah sepuh, penglihatannya kurang jelas. Jadi beliau minta agar sewaktu-waktu apabila terjadi hujan, banjir, segala macam, beliau darurat tidak ngimamin di musola kaumnya, di tetangganya, bisa sholat di rumah. Lalu minta agar Nabi sholat di mana yang Nabi berkenan. Nabi sholat di pojokan, nanti
sahabat Itban bin Malik bisa mencontoh di lain waktu. Dan waktu itu pagi. Ini sholat duha. Pagi kan sholat duha. Dan Nabi sendiri. Yang makmum itu sahabat Itban bin Malik, sahabat Abu Bakar, di dalam riwayat yang lain termasuk sahabat Umar menyusul dan lain sebagainya. Jadi ini juga pelajaran bahwa orang yang buta tidak ada yang nuntun. Kalau di hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umi Maktum, kamu dengar adzan. Kalau dengar adzan harus ke masjid. Ini artinya kalau ada yang nuntun tidak membahayakan. Kalau sahabat Itban bin Malik sama-sama nggak bisa melihat, orang sepuh, nggak ada yang nuntun, darurat, rumahnya jauh, nggak apa-apa, sholat di rumah. Semuanya benar. Diundang makan, makan dulu. Diundang sholat, sholat dulu baru makan. Yang sholat dulu itu Bukhari 425. Fathul Bari juz 1 halaman 683-688. Yang diundang makan, makan dulu baru sholat itu di nenek Mulaikah. Neneknya sahabat Anas bin Malik. Makan dulu baru sholat sunnah siapa Nabi. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Nggak ada yang nggak benar. Bukhari 380. Yang makan dulu 727, 860, 871, 874, 1164. Faqama Rasulullah waktu sholat, Nabi jadi imam, wasahwabtu wal yatim, sahabat Anas bin Malik, ada juga anak yatim di belakang Nabi. Satu shaf antara orang besar dan anak yang belum dewasa. Sedangkan wal ajuz mi waraina, sedangkan ibu-ibu di belakang. Jadi Nabi makmum laki-laki, baru belakang makmum perempuan. Ada jarak. Wasalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakaataini tsumman sarafa. Ini yang dimaksud Nabi sholat sunnah 2 rakaat. Waktu pagi ya duha, lalu Nabi pulang. Fi qissati Itban bis salati qabla at-ta'am wa huna bit ta'am qabla as-shalah. Fabada fi kulli minhuma bi asli ma du'iya li ajlihi. Sana'at mulaikatu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'aman fa'akala minhu wa ana ma'ahu thumma da'a bi wudu'in fatawadda'a. Jadi boleh datang ke undangan perempuan, boleh kalau aman dari fitnah. Aman dari fitnah. Satu, aman dari fitnah, tidak ikhtilat, baik pikiran, baik mata. Demikian juga semua bisa jaga diri, nggak lakinya, nggak perempuan. Tapi kalau tidak aman dari fitnah, ya itu harus tanggung jawab besok sekecil-kecilnya di akhirat. Karena memang besok yang jadi saksi anggota tubuh kita, ya debu yang kita injak, keramik, segala macam, tumbuhan, itu semua besok jadi saksi, termasuk tubuh kita. Itu walau lam takun bisa urusan walau kana da'i imra'atan lakanat lakin haitsu tu'minu al fitnah wal aklu min ta'amid da'wah wa salatun nafilah jama'atun fil buyut wa ka'annahu arada ta'limahum af'al as-salati bil musyahadati li ajli al mar'ati fa innaha qad yahfa 'alaiha ba'du at-tafasili li bu'di mawqifiha wa fihi tandiful makan al-musalli wa qiyamus sabi ma'ar rajul saffan wa ta'khirun nisa'i an sufufir rijal wa qiyamul mar'ati saffan wahdaha idza lam yakum ma'ha imra'atun ghairuha واستدل به على جواز صلاة المنفرد خلف الصف وحده ولا حجة لذلك وفيه الاقتصار في نافلة النهار على ركعتين خلافا لمن اشترط 4 وسيأتي ذكر ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى وفيه صحة صلاة الصبي المميز ووضوئه وأن محل الفضل الوارد في صلاة النافلة منفردا حيث لا يكون هناك مصلحة كالتعليم بل يمكن أن يقال هو إذ ذاك أفضل ولا سيما في حقه صلى الله عليه وآله وسلم. Jadi kembali lagi, humrah itu sama dengan hasir. Jadi Nabi itu dulu sholat pakai sejadah. Jadi hasir itu bisa diartikan sejadah, di hadis itu bisa humrah juga bahasa Arabnya bisa diartikan sejadah. Tapi kalau kita mencocok-cocokkan kalimat, kalau tidak ahli, tidak berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, khawatir terjadi sedikit yang kurang pas. Seperti begini, hasir. Hasir itu di Al-Quran itu bukan sejadah.
Wa ja'alna jahannama lil kafirin hasira. Neraka jahanam itu bagi orang-orang kafir itu sebagai tahanan. Karena tertahan. Sebagaimana sejadah ini sebenarnya bisa menahan fungsinya antara kulit kepala muka kita dengan tanah. Jadi boleh kita mencocok-cocokkan kalimat, tapi harus tetap berdasarkan atau melalui guru atau berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian Bukhari juga 381, Fathul Bari mulai dari juz 1 halaman 643 sampai 647. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.